sahabat LTVC, apa kabarnya Anda hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Sahabat LTVC mungkin pernah menonton perlombaan lari estafet, di mana pelari pertama memegang tongkat estafet berlari sampai batas tertentu. Kemudian memberikan tongkat tersebut kepada pelari berikutnya. Tanggung jawab pelari berikutnya adalah memberikan tongkat kepada pelari selanjutnya. Konsistensi dan kemampuan setiap pelari menentukan kemenangan. Hari ini kita akan diberkati dengan sharing firman Tuhan, tongkat estafet pada putaran terakhir. Alkitab memberikan gambaran penyerahan tongkat estafet dari Musa kepada Yosua yang sangat mulus. Sedangkan setelah Raja Salomo, penyerahan tongkat estafet kerajaan di keluarganya tidak lagi mulus. Mari kita siapkan hati memuji dan menyembah Tuhan, kemudian mendengarkan firman-Nya. Semoga keadaan kami dapat menjadi berkat bagi sahabat LTVC. Tuhan Yesus memberkati. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sab hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari kita puji Dia, Raja segala raja. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sab hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Dia teramat baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Haleluya. selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Dia teramat baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, oh, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. amin. Anugerahnya kekal, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Karena Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Semusim telah berlalu, kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup saudara dan saya. Karena penyertaan, perlindungan Tuhan senantiasa baru setiap hari. Terima kasih untuk pemeliharaanmu Tuhan atas hidup kami.
Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami Bapa. Biarlah kami panjatkan satu pujian. Kami naikkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Mari katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup kami Tuhan. di hidupku. Sekali lagi dengan sungguh katakan saudara, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun Kau dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau yang layak dipuji dan Kau yang layak disembah. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu, syukur hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak dipuji dan layak disembah. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia saudara, agungkan Dia karena Dia layak terima pujian, Dia yang layak dimuliakan. Haleluya. Oh, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah. Kami puji, kami puja Engkau Tuhanku, ya Rajaku, ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesusku, Engkau yang layak dipuji. Oh ya Bapa. Oh haleluya. Yesus, dari lubuk hati kami yang paling dalam kami menyembah-Mu, kami muliakan Engkau Tuhan. Senangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Oh, haleluya. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Mari dengan segenap hati angkat tanganmu, puji dan sembah Dia. Oh mulianya bersama dengan malaikat-Mu Tuhan, kami menyembah, kami mengangkat pujian untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. kami bait-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian, dengan pujian
dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Diberkatilah. Haleluya. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan Amin. hadirat-Mu, Come Holy Spirit, come. Yes, touch Lord. memenuhi tempat Sekali lagi ini. katakan diberkati. Oh, Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan memenuhi tempat ini. kami siapa mendengar seruan hatimu. Berbicaralah kepada setiap kami. Tegur kami, Bapa. Ingatkan kami. Untuk kami berbalik dari jalan kami yang salah. Dan datang kepada Engkau. Datang kepada Engkau. Dengan segala kerendahan hati, kelemahan dan kami minta ampun. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Bapa. Kami siap Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat LTVC yang luar biasa. Saya percaya anugerah Tuhanlah yang membuat kita hidup dan menikmati rancangan Tuhan. Nah, hari ini kita akan berbicara satu tema yang menarik, tongkat estafet pada putaran terakhir. Dan saya percaya waktu kita berbicara tongkat estafet, kita akan berpikir tentang sebuah pertandingan. Nah, bagaimana hidup kita? Kita akan belajar bersama-sama hari ini dalam Ulangan pasal 31 ayat 7 dan 8. Sekali lagi, Ulangan pasal 31 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, ini menarik saudara, ini sebuah peristiwa yang sangat besar yang mengagetkan sebenarnya. Peristiwa yang menakutkan bagi seorang pria namanya Yosua. Kenapa? Kalau Anda perhatikan, Anda akan mengenal kata yang kuat ini. Be strong and take courage. Teguhkan, kuatkan, jangan khawatir. Nanti kemudian Yosua pasal 1 kita ketemukan 3 kali, bahkan 4 kali juga kata yang mirip. Dan sebelum peristiwa itu Musa mengingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Jadi Anda perhatikan bahwa ini menjadi momen yang menarik karena kenapa? Sebuah ketakutan yang besar karena Yosua tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi pengganti kemudian. Pemimpin dikasih Tuhan Yesus ini menjadi sangat menarik. Karena kenapa? Pada akhirnya Musa harus menyerahkan tongkat kepemimpinan. Musa harus menyerahkan yang mungkin dia juga sebagai manusia rindu untuk masuk ke tanah perjanjian, tetapi ternyata Tuhan berbicara berbeda. Diserahkan kepada, kalau kita boleh bilang dalam bahasa kita, anak rohaninya. Nah Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan sekarang kita masuk PON saudara ya, pertandingan yang menarik. Dan dunia atletik itu selalu menciptakan rekor-rekor hebat saudara ya. Nah dalam pertandingan atletik kita mulai ada satu lomba namanya lari estafet Bapak Ibu. Dan di lari estafet itu satu kali saya melihat sebuah film Annyeong Haseo Kamsahamnida Korean saudara ya. Bukan karena produk drama Korea, bukan, itu karena istri saya suka nonton, saya ikutan nonton saudara ya. Nah dalam film drama Korea itu ada satu pertandingan yaitu lari estafet Bapak Ibu. Nah dalam lari estafet itu saya ingat betul kata-kata ini penting katanya. Bukan persoalan adalah pelari pertamanya kata mereka ya, walaupun semua kualitasnya sama. Tapi pelari terakhir itu paling penting. Karena jangan sampai katanya gitu ya menurut strategi mereka hari itu. Kalau yang pertama kedua kurang bagus, minimal yang terakhir bisa kejar begitu ya. Dan hari itu saya melihat memang pertandingannya agak janggal gitu ya. Bahwa yang pelari terakhir itu perempuan, pelari terakhir lawan itu laki-laki tinggi besar, memang klubnya klub atletik. Tapi rupanya tanpa diketahui pelari terakhir perempuan yang dianggap mungkin ya pasti kalah lah gitu ya. Ternyata punya kecepatan lari lebih hebat daripada yang ikut klub atletik ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, apa hubungannya firman Tuhan yang kita baca, kemudian kisah tentang lomba lari estafet ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita akan melihat sejarah panjang kehidupan kita di bumi ini. Mulai di kisah Adam dengan Hawa ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah menyerahkan sebuah tongkat estafet. Apa itu? Pemulihan manusia. Bahwa dari keturunan wanita ini akan mendapatkan kasih karunia pertolongan Tuhan. Kemudian muncullah Nuh ketika manusia berdosa. Ketika Nuh kemudian dipilih orang mulai banyak, muncul bangsa hebat, muncul dipilih Abraham. Untuk memberikan tongkat keselamatan atau rencana keselamatan Tuhan yang disebut dengan Helge Sichte, rencana besar keselamatan Tuhan. Dari Abraham kemudian muncullah Yakub. Dari Yakub kita mengenal kisah ini, Musa dan Yosua, sebuah tongkat estafet untuk membawa bangsa pilihan Tuhan masuk tanah perjanjian. Menariknya adalah bahwa yang dipilih atau yang kemudian melekat dengan yang menjadi pembantu anak rohani dari Musa namanya Yosua, yang ternyata saya percaya dalam pengetahuan Allah nama Yosua dengan nama di atas segala nama Yesus memiliki konotasi arti yang sama, yaitu keselamatan. Bapak Ibu, Yesus kemudian ditarik menjadi garis keselamatan luar biasa, sehingga di dalam Kristus bukan dalam hukum Taurat. Ada dengan saya menikmati kekuatan kemenangan tidak hanya untuk nanti, tapi ketika menghadapi pandemi ini. Dan ketika Yesus naik ke surga, ada sebuah tongkat terakhir bagi Anda dengan saya. Ada tongkat keselamatan di sana. Ada tongkat kerajaan Allah yang disediakan bagi Anda dengan saya. Dan ada menjadi satu langkah terakhir. Pandemi ini memang datang dari sebuah epidemi, tapi pandemi ini bisa menjadi akademi. Persoalannya adalah ketika Yesus yang sudah tidak terlihat oleh kita, saudara ya, naik ke surga. Dan kemudian Roh Kudus dicurahkan. Ada tongkat yang diserahkan buat Anda dengan saya. Ada sebuah tongkat yang luar biasa yang diberikan bagi Anda dengan saya untuk membawa kerajaan surga. Kingdom mindset. Kerajaan Allah, cara pikir kerajaan Allah yang harusnya diserahkan buat generasi berikutnya. Bukannya hukum Taurat, tapi Yesus mengajarkan inti dari hukum Taurat. Cara hidup, dan itu diserahkan pada murid-murid. Terus diserahkan terus. Hamba-hamba Tuhan, anak rohani, jemaat terus. Dan sekarang Anda dengan saya. Memang kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Tetapi ada tongkat yang di tangan kita. Dalam dunia kepemimpinan, Pak John C. Maxwell sebagai guru kepemimpinan mengatakan demikian, saudara. Pemimpin yang hebat mungkin berhasil membuat sebuah perencanaan. Pemimpin yang hebat mungkin boleh berhasil membangun gedung. Pemimpin yang hebat bisa merencanakan proyek dan memiliki super achievement dalam apa yang dilakukan. Tetapi kata beliau, pemimpin yang lebih hebat adalah yang bisa melahirkan
pemimpin yang baru, yang bisa memberikan tongkat estafet kepada orang-orang baru. Dan hari ini kita melihat Musa memberikan itu kepada Yosua. Hari ini mungkin Anda sudah mendapatkan tongkat estafet dari bapak-bapak rohani saudara. Mungkin Anda sudah mendapatkan tongkat estafet iman dari orang lain. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita juga bisa melakukan hal yang sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Sekali lagi pandemi ini membuat Anda dengan saya tidak mengerti, tidak tahu saudara. Tapi Yesus, pemimpin yang terbesar dalam kehidupan kita, sedang menyerahkan sebuah tongkat estafet buat Anda dengan saya. Tidak hanya tongkat estafet untuk keselamatan hidupmu, tapi juga keselamatan orang lain. Bukan cuma buat kerajaanmu, kerajaan surga, tetapi buat Yesus bukan Tuhan orang Kristen. Dia Tuhan bumi ini, Tuhan segala bangsa. Nah, sekali lagi tidak menjadi mudah bagi seorang Musa menyerahkan sebuah tongkat kepada Yosua, saudara ya. Dia juga rindu ke tanah perjanjian. Dia sangat kepengen mungkin, tetapi Tuhan berkata berbeda. Nah, pandemi ini bisa mengatakan berbeda buat Anda dengan saya. Mungkin tahun 2020 kemarin kita bermimpi, awal Januari kita mimpi besar. Tetapi mungkin pandemi ini Tuhan sedang menyatakan sesuatu bagi Anda dengan saya. Bagi keluargamu, bagi perusahaanmu, bagi pelayananmu. Sama seperti Musa kemudian dikagetkan dalam bahasa saya saudara ya. Dikagetkan dengan perubahan generasi tongkat estafet harus segera diberikan. Bapak Ibu, apa yang harus kita siapkan jemaat LTVC yang luar biasa? Apa yang harus kita persiapkan kalau tongkat estafet itu diturunkan bagi Anda dengan saya? Nah, saya memiliki 2 orang teman pengusaha saudara ya, yang saya kenal baik. Tetapi cara mereka mempersiapkan anak berbeda. Yang satu mengizinkan anak untuk melakukan apa saja. Bahkan tidak terlalu kuat untuk menekankan bagaimana, ya masih bicara tentang masa depan. Tetapi kalau anaknya nggak suka, it's okay. Tapi saya satu mengenal teman saya saudara ya. Ketika bapaknya melakukan transaksi bisnis, anaknya diajak. Ketika bapaknya berjumpa dengan orang melakukan dealing, anaknya diajak supaya mengerti. Waktu saya tanya, brother kok berani? Pastor, anak saya harus dilatih. Dia sempat mau bikin perusahaan, saya kasih modal 1 miliar. Rugi? Iya, tapi minimal dia tahu bagaimana kerugian bisa terjadi. Bagaimana mengenal kesusahan, bagaimana mengenal keputusan yang salah, bagaimana mengenal customer dengan baik, bagaimana mengenal kondisi pasar dengan baik. Dia buka lagi dan puji Tuhan sekarang lebih bagus. Sementara yang satunya sama-sama kaya, diberkati. Tapi cara menyerahkan tongkat estafetnya akan bermasalah. Di Amerika Serikat, saudara, mengapa ada keluarga kaya menjadi sangat kaya kemudian? Pelajaran ini saya dapatkan dari seorang teman yang bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Ceritanya saudara, bukan asuransinya, ceritanya Bapak Ibu. Dan dia berkata begini, Pastor, ternyata anak-anak orang kaya di sana, mereka dipersiapkan 3 hal. Ya kalau bahasa rohani kita, boss project ya, body, soul, spiritnya. Disiapkan dengan baik. Pengertiannya, pelajaran disiapkan. Supaya mereka siap terima tongkat estafet dari orang tuanya. Nah hari ini Bapak Saudara, entah saudara jadi pemimpin atau saudara yang dipimpin, entah kau jadi orang tua atau mungkin Anda anak muda, siapkah Anda menyerahkan tongkat estafet? Atau siapkah Anda menerima tongkat terakhir yang kemudian kita bisa lakukan pekerjaan Tuhan yang dahsyat dimanapun kita berada? Nah Bapak Ibu, menurut saya ada beberapa hal harus kita siapkan supaya kita siap dengan tongkat estafet ini. Ada 3 C yang kita akan belajar secara cepat. 1 yaitu karakter. Bagaimanapun juga karakter itu sangat penting. Bapak yang dikasih Tuhan Yesus, UCLA dengan Ferry Corn Institute pernah membuat sebuah penelitian di New York kepada 1.300 para pemimpin perusahaan. Dengan pertanyaan, kalau Anda ingin naikin seseorang naik jabatan, faktor terbesar apakah yang membuat Anda memilih orang itu naik jabatan atau Anda serahkan kepemimpinan? Dan 71% dari 1.300 pemimpin ini mengatakan good character. Harus punya karakter yang baik. Nah karakter kalau Anda perhatikan, kita membaca di Galatia pasal 5 ayat 20-23 tentang buah roh. Buah roh betul pekerjaan Roh Kudus, tetapi itu karakter yang muncul. Ada kasih sampai penguasaan diri. Anda tidak cukup didoakan, Anda tidak cukup berlutut berdoa, tapi Anda harus bertindak untuk mengelola kasih, mengelola sukacita sampai penguasaan diri.
Artinya Bapak Ibu, kalau Anda pemegang tongkat terakhir, atau Anda menyerahkan tongkat terakhir itu, estafet itu, maka pilihlah orang-orang yang memiliki karakter ilahi. Karena kenapa? Dia pasti tinggal dalam tuntunan Tuhan. Kenapa harus tinggal dalam tuntunan Tuhan? Karena ini persoalannya. Dalam hidup ini selalu ada dua hal yang terjadi. Unpredictable, uncontrollable. Siapa yang sangka ada pandemi ini? Siapa yang sangka bahwa dulu katanya saudara, waktu pembangunan kapal hebat yang namanya Titanic, yang setelah saya baca ternyata betul strukturnya nggak mungkin bisa tenggelam. Tenggelam juga saudara. Dan mungkin saudara perusahaannya kaya hebat luar biasa, merasa pintar sehingga merasa nggak akan bisa merobohkan saudara. Tapi sekarang kecerdasan model apa bisa mengalahkan virus yang kita nggak pernah tahu. Pandeminya global yang kita bikin itu film semuanya. Tapi ketika Anda tinggal dalam Tuhan, karaktermu akan berbeda dan kau siap terima tongkat terakhir ini. Sehingga ketika engkau estafet, orang engkau terima tuntunan Tuhan, orang ini yang cocok. Saya percaya masih kalau Anda perhatikan dalam peperangan adalah Harun dan Hur. Kenapa tidak Harun? Kakaknya. Kenapa enggak Hur? Tapi Yosua. Saya tahu karena kenapa? Musa dituntun oleh Tuhan dan Tuhan menunjuk Yosua. Nah kalau kita punya karakter ilahi, kitanya diubahkan. Anda siap terima estafet. Ketika Anda harus menyerahkan estafet, Anda dalam tuntunan Tuhan, Anda tahu persis kepada siapa harus serahkan tongkat itu supaya tidak berhenti. Si pertama, Anda dengan harus punya karakter. Bagaimanapun juga ketika orang terima tongkat estafet, dalam lari estafet harus punya capability, kemampuan yang cukup. Kalau Anda diserahkan tongkat estafet oleh Tuhan, ingat baik-baik. Dalam kisah talenta yang ditanyakan bukan 1 jadi 10. Ketika 1 jadi 2 saja, berarti kapasitasnya naik 100 kali lipat. Tuhan tidak minta jumlahnya 1 menjadi 200. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 5 jadi 10. Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus, jemaat yang terkasih. Apakah di tengah pandemi ini Anda makin meningkatkan kapasitas? Waduh Pak, gak bisa kemana-mana. Loh bisa saudara ya. Sekarang orang YouTuber semua tuh anak-anak muda. Jualan juga YouTube saudara ya. Di awal pandemi saya juga bertanya sama Tuhan saudara ya. Jadwal berhenti, kelas-kelas motivasi berhenti, project di bank berhenti, semua berhenti. Saya cuma nanya, Tuhan saya mesti ngapain? And God says only serving God. Artinya bayar per puluhan. Oh bukan saudara, bukan ya. Tuhan cuma bilang, ya melayani lah, gak ada yang lain. Saya bingung nih, semua ditutup, semua berhenti. Itu awal Maret, semuanya berhenti Tuhan. Ya melayani, terus ngapain? Bapak Ibu, Anda perhatikan akhirnya muncullah Last Trumpet Virtual Church. Mungkin Pak Ruslan gak kepikir juga dulu bikin begini saudara. Tapi ini karena situasional saudara, tuntunan Tuhan. Dan kita harus meningkatkan kapasitas terus. Akhirnya saya ingat betul tuh di awal Maret sampai Mei itu puluhan jam sampai jam 3, setengah 1 ngapain? Doa. Ya sedikit saudara ya. Tapi itu belajar tutorial saudara. Gimana bikin ngedit. Orang saya pendidikannya bukan masalah seperti ini. Saudara pendidikan saya teologi ya gak ngerti sama sekali. Tapi waktu membuat Anda jadi hebat atau tidak. Kalau ini menjadi tongkat terakhir yang diserahkan buat saudara. Bertanggung jawab gak? Kapasitasmu dikembangkan. Di awal Januari tahun ini saya diajak teman untuk bekerja, kemudian bangun usaha konstruksi. Padahal saya juga nggak ada urusan dengan konstruksi. Tapi ya mau-mau aja saudara ya. Karena apa? Talenta bicara tanggung jawab. Bicara apa? Kesetiaan. Bicara apa? Dapat diandalkan. Kalau Tuhan memberikan waktu 24 jam buat Anda dengan saya, apakah Anda termasuk dapat diandalkan? Dan saya percaya Yosua dapat diandalkan. Karena kenapa? Sepanjang waktu hidup dengan Musa sehingga melihat cara hidup pemimpinnya. Ketika tongkat estafet diberikan, perlu orang-orang yang mengembangkan capability-nya. Kemampuannya ditambahkan. Karena kenapa? Semakin lama zaman, generasi, situasi, kesulitan makin berbeda. Dan saya percaya LTVC sedang menangkap apa yang Tuhan mau. Sehingga sekarang ini orang haus dengan konten-konten yang baik. Kebenaran yang disampaikan dan ditangkap melalui LTVC ini saudara. Yang terakhir apa harus kita siapkan ketika kita berbicara tentang tongkat estafet itu? Maka perlu connection. Saya kadang berpikir sekali lagi, kenapa tidak Harun? Karena itu kakaknya. Dan maaf kalau Anda bicara pengusaha, Anda akan lebih nyaman kasih tongkat kepada keluarga. Kalau orang lain bisa menggulingkan kita, bikin gak bagus.
keluarga bisa diajak, ya cincai bocai lah saudara ya. Karena keluarga. Tapi coba kalau orang lain, waduh jadinya diembat semua saudara ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya karena Musa dengan Yosua punya special connection or maybe divine connection. Anda perhatikan dia setia, Yosua setia ketika semua orang Yahudi, semua orang Israel tidak setia, dia setia dengan tuannya. Peduli. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Saya menyukai penelitian dari Stanford University yang mengatakan begini, sukses itu karena apa sih sebenarnya? Katanya sukses itu 12,5% karena pengetahuan atau kecerdasan. Atau kalau Anda di sebuah perusahaan, product knowledge. Tapi 87,5% sukses orang itu karena kemampuan bangun hubungan. 87%. Tongkat estafet itu bisa terjadi, diserahkan. Karena kenapa? Sebuah hubungan. Ada kepercayaan di sana. Ada keyakinan di sana. Bapak Ibu, kalau engkau ingin terima tongkat estafet ilahi yang luar biasa, maka terkoneksilah dengan pemimpinmu. Atau saudara mungkin sebagai pemimpin, memang sudah waktunya saya harus turun. Sudah waktunya saya ada generasi baru untuk menerima tongkat ini. Maka perlu connection. Sehingga kita mengerti ketika menyerahkan itu bukan kepada orang yang salah. Waktu menyerahkan itu, kita betul-betul menyerahkan dalam pengertian yang benar. Pemahaman yang benar tentang kepada siapa tongkat diserahkan. Karena kenapa? Kalau saya boleh mengistilahkan, tongkat itu bicara tentang warisan atau wasiat yang diserahkan, yang harus dipelihara terus. Yang tidak boleh berhenti di satu orang, terus wasiat itu muncul terus bergerak, terus bergerak. Dan Yesus dalam kematiannya kemudian mewasiatkan, memberikan tongkat yang luar biasa, keselamatan. Cara hidup kerajaan Allah yang dari tahun ke tahun terus tongkat itu diberikan. Dan di tengah pandemi ini mungkin Anda dengan saya penerima tongkat estafet ini. Dan mungkin jangan-jangan ini adalah langkah yang terakhir, kita tidak ada yang tahu. Tapi kalau itu jadi yang terakhir, mari segera. Ini waktu yang bagus, bro. Orang-orang semua lari ke dunia digital, cari teman. Karena dunia digital ini saya akhirnya kontak semua teman-teman alumni, mulai terbiasa berjejaring lagi. Dulu sibuk dengan pelayanan, sibuk baca Alkitab, sibuk persiapan. Sekarang mulai sibuk bangun hubungan. Karena kenapa? Orang terbiasa dengan Zoom, orang terbiasa dengan Google Meet, orang sangat terbiasa dengan YouTube, semua terbiasa. Tapi jangan-jangan Anda nggak terbiasa terkoneksi dengan orang. Nah, Pak John C. Maxwell mengajarkan sesuatu yang hebat. Saya mulai merenungkan mengapa Tuhan memilih Yosua, bukan Harun. Bapak Ibu, dalam dunia kepemimpinan, kita harus bisa menilai berapa nilai kita. Kalau Anda nilainya 6, maka jangan dekat sama orang nilai 6. Apalagi nilai 4. Kita makin turun, downgrade. Lihatlah orang dengan nilai 8. Bangunlah koneksi dengan mereka. Supaya kita lebih berkembang, wawasan lebih luas. Saya pendeta, iya, tapi karena bergaul dengan teman pengusaha, pemilik showroom, bisa lihat peluang ya, gara-gara mereka ngomong saudara ya, oh Pak ini bisa dijual nggak? Oh bisa, asal jangan dijual keluarga, jangan saudara ya, jangan ya. Tapi boleh mengerti barang apa yang orang cari, model seperti apa orang minta, rumah seperti apa yang lagi tren, karena bergaul dengan siapa. Hari ini saya mengajak saudara, dengan siapa Anda bergaul, menentukan jadi siapa Anda. Hari ini kalau mau menerima tongkat estafet terbaik, bergaul dengan orang yang terbaik. Tentunya dengan Tuhan itu yang pertama. Tapi dengan orang sekitar saudara itu penting. Membangun orang. Dan saya percaya Anda yang berjemaat di LTVC, Anda sedang dibangun untuk mengenal rencana Tuhan. Menerima tongkat, siap terima tongkat itu. Dan akan berjalan melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap saudara untuk terus berjalan dengan tuntunan Tuhan. Untuk terus berjalan melihat kasih karunia yang Tuhan taruhkan bagi setiap Anda dengan saya. Tidak pernah berhenti kasih setia Tuhan. Tapi jangan sampai tongkat itu berhenti di tangan saudara. Kecuali Anda adalah paling terakhir terima tongkat itu, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau Anda ternyata harus menyerahkan pada orang lain, maka usahakanlah orang-orang terbaik menerima tongkat itu. Dan dari generasi kepada generasi, tongkat keselamatan, tongkat kasih karunia itu, wasiat kerajaan Allah diturunkan bagi dunia ini. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kita yang terus belajar mengerti rancangan Tuhan, tinggal dalam kehendak Tuhan di tengah pandemi ini, di tengah pandemi. Bukan masalahnya mengapa pandemi ini ada. Mari kita bertanya, Tuhan, apa rancangan buat saya di tengah pandemi ini? Kalau saya menerima tongkat estafet ini, beri saya keberanian mengerjakan yang terbaik. Sehingga muncullah Yosua
dengan yang mungkin tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah dia ketahui. Waktu dia berjalan, kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan, kasih karunia demi kasih karunia turun atas hidupnya. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan, lawat setiap jemaat-Mu yang menikmati pelayanan online hari ini. Apapun yang kau alami, engkau akan menerima perkara-perkara terhebat, perkara-perkara terbaik yang datang daripada Tuhan sendiri. Sebab kasih karunia Tuhan yang memberikan Roh Kudus bagi setiap kita akan membantu kita untuk menyelesaikan pertandingan demi pertandingan kita bersama dengan Tuhan. Urapi setiap kami yang mulai mengalami masa-masa galau. Urapi setiap kami yang mungkin hampir-hampir berhenti dan menyerah. Tapi waktu kami merah tongkat estafet itu Tuhan, kami akan berlari kepada panggilan surgawi. Kami akan berlari pada trek yang Tuhan rencanakan. Dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Upah yang harus kami terima. Pertolongan Tuhan tersedia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat anugerah Bapa dengan menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap bersemangat, tetap mengucap syukur. Dan percayalah Tuhan selalu baik. Haleluya, haleluya. Sahabat LTVC, betapa pentingnya tongkat estafet diserahkan kepada orang yang berlari di putaran terakhir. Tanpa tongkat estafet tersebut diserahkan, maka tidak akan menang. Hari ini Bapak Pendeta Andre Imam telah memberikan tips-tipsnya yang begitu luar biasa. Tentunya sahabat LTVC sudah mencatat agar dapat direnungkan. Dan bukan hanya direnungkan, tetapi dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita hening sejenak agar kita mampu menjadi orang-orang yang menyerahkan tongkat estafet untuk putaran terakhir. Dan orang-orang yang diberi tugas di putaran terakhir mampu menyelesaikan sampai finish. Kita hening sejenak. Baik sahabat LTVC, mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sahabat LTVC, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami telah melakukan perjamuan kudus dan sebelum melakukan perjamuan kudus kami telah mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan yang begitu indah. Tentunya meteraikan itu di dalam hati kami dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk sahabat LTVC menjadi orang-orang yang tangguh, yang mampu menyelesaikan setiap tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Mampu menyerahkan tongkat estafet kepada pelari yang di depannya. Demikian juga pelari yang di depannya
mampu menyerahkan tongkat estafet kepada pelari yang di depannya sampai mencapai garis finish. Tuhan, Kau berkati semua sahabat LTVC dimanapun berada, kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya, bisnisnya, karirnya, studi anak-anaknya. Tuhan, Kau berkati. Demikian juga Kau memberkati, biarlah sahabat-sahabat LTVC juga bertumbuh secara rohani Tuhan. Bukan hanya bertumbuh secara berkat-berkat jasmani yang diberikan oleh Tuhan, tetapi juga berkat-berkat rohani juga diberikan oleh Tuhan sehingga dapat bertumbuh terus secara progresif Tuhan. Kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan sahabat LTVC diberkati oleh Tuhan. Berkati Indonesia, berkati kota kami tinggal, berkati semua pejabat-pejabat yang memerintah negara Indonesia. Tuhan, Kau berikan hikmat agar mereka mampu memimpin negara Indonesia dan menjadikan negara ini negara yang luar biasa Tuhan. Negara yang diakui oleh dunia-dunia maju di dunia internasional. Sahabat LTVC, saatnya kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.